Selamat datang di Bondcast, bonding lebih dalam lewat podcast. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang hubungan interpersonal gitu ya. Jadi apa aja sih hubungan-hubungan sampai faktor-faktornya yang mempengaruhi hubungan-hubungan tersebut yang dibentuk dari komunikasi interpersonal. Stay tune dan mari kita saksikan. Oke, pertama-tama kita akan bahas mengenai types of relationship. Ada satu jenis nih yang dibangun oleh 2 atau 3 orang, namanya itu diadik dan triadik. Jadi apa sih diadik itu? Ya kalau diadik itu hubungan antara 2 orang, mungkin biasa sahabatan. Nah berikutnya nih ada yang jenisnya namanya tuh task and social. Itu apa sih, Lay? Task relationship itu lebih ke gimana di dalam hubungan itu ada suatu tanggung jawab yang harus kita capai. Nah kalau misalkan social relationship itu lebih ke arah santai sih. Misalkan kalau misalkan aku nongkrong sama Elin berdua gitu, kan jatuhnya lebih santai dan gak ada tanggung jawab yang harus kita jalani gitu. Nah, jenis berikutnya itu adalah hubungan yang dilandaskan dari time-nya ya. Jadi ada short term and long term. Nah, itu apa sih, Mike? Menurutku short term itu hubungan yang jangka pendek ya. Dia Kayak apa tuh? Ada target waktunya. Nah, kalau long term? Kalau long term sih kayak misal pacar gitu kan. Itu long pasti term. ada komitmen. Jadi relationship yang panjang gitu ya waktunya. Yang Jadi ada panjang. komitmen. Ada komitmen di dalam sana. Jadi itu guys, short term dan long term. Jadi dibedakannya berdasarkan waktu panjang pendeknya aja gitu ya. Nah, kemudian jenis berikutnya itu ada yang namanya casual relationship. Nah, kamu tahu nggak, Lin? Tahu dong, casual relationship itu jenis hubungan yang lebih ringan, terus juga nggak ada komitmen. Berikutnya itu ada yang namanya family relationship. Family relationship ini itu ada dinamika unik yang tergantung dengan kebiasaan keluarga dan budaya. Ada yang terakhir nih namanya itu adalah relationship dating, love, and marital. Yang pertama dating itu tahap pendekatan. Kalau misalnya kita sama pacar kita pasti ada PDKT, and then love. Ketika kita dating, kita melibatkan perasaan. And then yang terakhir, ketika kita udah cinta, ketika kita udah PDKT, kita akhirnya bakal nikah dong. Jadi marital adalah hubungan interpersonal yang paling dalam. Berikutnya kita akan membahas mengenai evolution in relationship. Jadi evolusi yang terjadi dalam relationship. Ada tahapan-tahapannya mulai dari perkenalan sampai akhirnya semakin lebih intim. Bener nggak, Mike? Iya benar. Dari coming together ini kita awal pasti dari perkenalan dulu kan. Terus lama-lama kita lebih dekat karena ada kesamaan mungkin hobi, kan? Kita kesamaan kepribadian lah yang membuat kesamaan itu jadi lebih dalam gitu. Nah itu namanya coming together, guys. Tapi Mike, kalau hubungan tuh nggak sepenuhnya bisa berhasil loh. Ada yang namanya coming apart. Coming apart itu hubungannya di tengah-tengah bisa aja nggak berjalan dengan lancar. Tidak kecocokan, ada slack gitu. Kayak nggak cocok kepribadiannya atau mungkin beda hobi. Jadi evolusi relationship ini, guys, ada 2 hasil ya dari tahap perkenalan sampai di akhir. Di akhir itu seperti yang Mike bisa bicarakan, itu tuh sukses gitu ya, semakin dekat. Tapi bisa juga yang seperti yang Lin bicarakan, yaitu coming apart gitu. Berikutnya kita akan membahas mengenai relational patterns, pola komunikasi yang bisa terjadi dalam komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama itu ada supportive and defensive climate. Itu pola komunikasi apa sih, Lin? Kalau support itu seperti kita disupport sama teman. Misalnya ya, itu selalu ada buat aku kalau misalnya aku mau curhat. Terus ada lagi defensive climate itu pola hubungan yang isinya menghambat. Jadi itu di dalam hubungan itu terjadinya kesalahpahaman, lalu menciptakan komunikasinya yang buruk. Berikutnya nih ada juga pola komunikasi tentang dependensi, kebergantungan. Itu apa sih, Fer? Jadi dependensi itu ada 2 tipe ya, dependensi dan counter dependency. Dependensi ini yang sehat, saling bergantungan satu sama yang lain, berarti saling manfaat ya? to each other. Lalu ada counter dependency, ini yang kurang sehat sebenarnya. Hanya satu orang yang kebergantungan over gitu ya, terlalu over. Kemudian ada yang namanya progressive spirals. Kalau progressive spiral itu kayak mungkin kayak kita lah, semakin lama kenal, semakin deket, semakin baik ngobrol, semakin suka pergi dan lain-lain. Soalnya kepribadiannya cocok. Cuman ada juga regresif. Semakin lama kita kenal, sifat aslinya muncul, kita nggak suka atau nggak menjauh. Nah, tapi guys, ada loh faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi. Yang pertama itu diakibatkan oleh hubungan dan konteks. Kayak gimana tuh, Kang? Kalau di situasi konteksnya hubungan kerja, lebih profesional, biasa lebih tertutup. Formal kali ya. Lebih tertutup gitu. Mungkin ngomongnya kerja dan hal-hal basic aja, tapi nggak ada yang dalam banget. Misal contoh konteks sama keluarga, apalagi kalau orang tua kan udah kenal kita lebih lama, ya kan, mereka lebih tahu lah kita sifatnya kayak gimana, gitu. Dan biasa kita lebih open, apapun bisa dibahas lah. Nah, selanjutnya ada faktor kebutuhan validasi atau kebutuhan affection. Oh, kita manusia butuh ya? Kita butuh, kayak yang Feran bilang tadi, kalau misalkan kita nggak dapat feedback,
kita bakal merasa kayak wah kita dirugikan dan kita nggak dapet apa yang kita mau balik. Konflik. Konflik ya. Nah, kenapa tuh kok mempengaruhi konflik dalam pola komunikasi? Karena perbedaan pendapat mungkin perbedaan cara menyampaikan juga mungkin kan itu bisa menjadi konflik kan. Nah, sekian dulu guys pembahasan kita mengenai komunikasi interpersonal. Bondcast, bonding lebih dalam lewat podcast. Thank you guys.